Yamaha V4 sudah selesai dites hari Senin kemarin, dan nampaknya hasil catatan waktunya belum menunjukkan tanda-tanda menggembirakan, karena masih lebih lambat setengah detik. Ternyata ada alasan dibalik itu sob. Namun meski begitu, itu tetap menjadi catatan yang baik, yang menandai Yamaha akan bertarung menggunakan mesin baru untuk tahun depan. Dan juga ada Ogura, rookie yang digadang-gadang menjadi rookie terbaik di awal musim, sempat menghilang dari peredaran karena cedera. Kini dia kembali menantang, dan juga Toprak belum juga masuk MotoGP sudah membuat Jack Miller minder. Dan juga ada berita-berita lainnya, dan seperti apa lengkapnya kita bahas. Yamaha menaruh harapan besar pada uji coba resmi di Barcelona yang digelar pada hari Senin lalu. Rencananya, Fabio Quartararo dan Alex Rins dijadwalkan menjalani debut perdana dengan M1 bermesin V4, motor baru yang telah dikembangkan selama berbulan-bulan bersama Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso. Proyek ini dipandang sebagai langkah strategis besar Yamaha untuk kembali kompetitif di MotoGP. Namun, kondisi cuaca justru berkata lain. Karena di Barcelona tidak ada Mbak Rara, hujan yang turun secara bergantian sepanjang hari membuat jalannya tes tidak berjalan sesuai harapan. Sekaligus merusak agenda yang seharusnya menjadi penutup akhir pekan dengan penuh optimisme. Meski demikian, akhir pekan sebelumnya tetap meninggalkan kesan positif, terutama bagi Fabio Quartararo. Pembalap asal Prancis itu mampu meraih podium di sesi sprint dan finish posisi 5 besar pada balapan utama. Hasil tersebut sangat berarti, mengingat sirkuit Barcelona selama ini dikenal sebagai salah satu lintasan yang tidak bersahabat bagi Yamaha, terutama karena masalah cengkraman ban yang kerap menghantui mereka. Pada sesi tes hari Senin, meski hujan turun merata dan membuat durasi pengujian dipersingkat, Quartararo tetap meninggalkan catatan waktu yang cukup menjanjikan. Dia membukukan lap tercepat dengan waktu tidak resmi 1 menit 39,3 detik. Jika dibandingkan dengan catatan kualifikasinya di Barcelona yang mencapai 1 menit 37,8 detik, memang terlihat lebih lambat sekitar 1,5 detik. Namun, perbedaan tersebut wajar mengingat kondisi lintasan yang basah. Lebih dari itu, catatan ini menunjukkan awal yang positif dalam pengalaman pertama Yamaha dengan mesin V4 MotoGP, dan setidaknya masih lebih cepat dibandingkan dengan catatan Honda. Proyek pengembangan ini juga tidak berhenti sampai di sana. Augusto Fernandez yang diproyeksikan tampil sebagai wildcard akan segera menguji mesin V4 di balapan di Misano akhir pekan mendatang. Awalnya ada kabar bahwa akan langsung digunakan oleh Quartararo dan Rins, namun hingga sampai video ini dibuat, belum ada konfirmasi soal hal itu. Seperti pada jadwal sebelumnya, pada hari Senin berikutnya, Quartararo dan Rins dijadwalkan kembali turun ke lintasan untuk menjalani uji coba lanjutan dengan motor baru tersebut. Rangkaian program ini menegaskan bahwa V4 kini menjadi prioritas teknis utama Yamaha untuk masa depan. Kendati tes di Barcelona tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana, hal itu tidak mengurangi ambisi Yamaha. Mereka menyadari bahwa masa depan MotoGP kini lebih berpihak pada mesin dengan konfigurasi V4, dan cepat atau lambat mereka harus beradaptasi dengan tren tersebut. Yamaha tampaknya tidak ingin terus kencang di kualifikasi dan melempem saat adu sprint dengan mesin V4. Fabio Quartararo sendiri kini menjadi pusat perhatian sekaligus tumpuan harapan bagi orang tuanya. Maksudnya bagi Yamaha. Sepanjang musim ini, dia telah mencatatkan diri sebagai pembalap dengan jumlah pole position terbanyak kedua, hanya kalah dari Marc Marquez dengan motor bapuknya. Dengan konsistensi, serta kemampuan memaksimalkan potensi motor, Quartararo sering dianggap sebagai Marc Marquez-nya versi Yamaha. Sosok yang mampu membawa tim tetap kompetitif meski menghadapi keterbatasan teknis. Pada akhirnya, hanya ada satu hal yang dibutuhkan Quartararo, motor yang benar-benar kompetitif. Jika Yamaha mampu menyempurnakan mesin V4 ini, peluang besar terbuka untuk melihatnya kembali bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. Musim 2026 bisa menjadi titik balik, kalau nggak meleset. Tes di Barcelona mungkin belum memberikan jawaban pasti, tapi cukup memberi tanda bahwa Yamaha siap melangkah ke era baru dengan tekad yang besar. Nah, kalau menurut teman-teman nih, setuju nggak dengan ungkapan bahwa Fabio Quartararo adalah Marc Marquez versi Yamaha? Berita kedua ada Ai Ogura. Ai Ogura akhirnya menunjukkan kebangkitan yang ditunggu-tunggu pada Grand Prix Catalonia dengan meraih hasil terbaiknya sejak seri pembuka musim.
Awal musim sebenarnya berjalan cukup menjanjikan bagi rookie asal Jepang ini. Pada debutnya di MotoGP Thailand, Ogura langsung tampil was-was dan finish 4 besar dan 5 besar di balapan utama. Namun setelah itu, seperti anak sekolah yang uang sakunya kurang, performanya tidak sebaik ekspektasi awal. Meski sempat tampil kompetitif di beberapa seri, dia gagal kembali ke barisan depan. Situasi semakin buruk dengan dirinya mengalami cedera di Silverstone, yang memaksanya absen di 2 Grand Prix penting. Sejak kembali, performanya menurun drastis, hanya 4 kali finish di zona poin, dengan pencapaian terbaiknya sekedar 10 besar. Namun akhirnya pekan lalu di Catalonia menjadi titik balik penting. Ogura tampil konsisten sejak hari Jumat dengan langsung lolos otomatis ke Q2, sesuatu yang belum pernah dia capai lagi sejak debut impresifnya di Thailand. Dia bahkan mencatatkan kualifikasi terbaik keduanya musim ini dengan start dari posisi ke-8 di grid. Pada sprint race, Ogura berhasil finish ke-9 dan mengoleksi poin. Pencapaiannya yang sudah lama tidak raih sejak GP Qatar. Semua sinyal positif tersebut berlanjut ke balapan utama hari Minggu. Ogura mampu mempertahankan posisinya di barisan 8 besar hampir sepanjang balapan. Performa puncaknya terjadi di 2 lap terakhir, ketika dia lebih mulai percaya diri dengan kondisi ban belakangnya. Dengan strategi matang, Ogura menyalip Bagnaia dan Luca Marini secara beruntun, dan akhirnya mengamankan finish di posisi ke-6. Hasil ini menjadi pencapaian terbaik Ogura sejak Grand Prix pembuka musim ini di Thailand, sekaligus menjadi bukti bahwa dia kembali menemukan sentuhannya setelah melewati masa sulit akibat cedera. Pembalap bernomor 79 itu kini membawa momentum penting menjelang seri Misano di akhir pekan ini. Usai balapan, Ogura mengaku puas dengan hasil yang diraihnya. Saya sangat senang dengan balapan kali ini. Sebelum start, saya tahu kami harus mengendalikan ban, dan saya rasa kami melakukan dengan baik. Kami cukup kuat hingga akhir. Di lap pertama, saya lebih banyak mengandalkan ban depan untuk menjaga posisi. Lalu setelah itu, saya berusaha mengamankan ban belakang. Memutuskan kapan harus menyerang di akhir balapan memang tidak mudah. Saya pikir saya bisa melakukannya lebih awal, tapi saya belum sepenuhnya pede dengan yang terjadi di ban belakang. Untungnya, saya kuat di lap-lap terakhir dan itu sangat penting. Kami benar-benar membutuhkan hasil bagus seperti ini. I'm so very happy, katanya. Kebangkitan Ogura di Catalonia tak hanya mengangkat kepercayaan dirinya, tapi juga menegaskan bahwa dia masih punya potensi besar untuk menjadi salah satu rookie paling menonjol musim ini. Asalkan yang lain tak lebih baik. Berita ketiga, ada Toprak nih yang belum apa-apa sudah bikin Jack Miller minder. Jack Miller menyambut hangat kedatangan Toprak Razgatlioglu sebagai rekan timnya di Pramac MotoGP. Menurut Miller, kehadiran juara dunia Superbike 2 kali asal Turki itu akan membawa energi positif dalam skuad. Meski dia juga sempat bercanda bahwa dirinya bisa saja merasa rendah diri dibandingkan dengan kemampuan spesial Toprak di atas motor. Yamaha memang membuat kejutan besar di bursa transfer pembalap MotoGP 2026 dengan mengamankan tanda tangan Toprak untuk membela Pramac dari Superbike. Pengumuman ini diperkuat menjelang Grand Prix Catalan di mana Pramac sekaligus memastikan Miller tetap bertahan untuk menjadi rekan tim Toprak pada musim debutnya di kelas Premier. Menanggapi kerjasama tersebut, Miller mengaku tidak sabar berbagi garasi dengan pembalap yang dikenal memiliki gaya balap spektakuler, terutama aksi stopi yang menjadi ciri khas Toprak. Rasanya, tidak nyata bisa berbagi pedok dengan Toprak, ujar Miller dalam acara Gear Up MotoGP pekan lalu. Dia sudah menjadi legenda, dan sungguh menakjubkan melihat apa yang akan dilakukannya di MotoGP. Saya sudah mengatakan beberapa kali, tapi ini pertama kalinya saya berbagi box dengan seseorang yang bisa melakukan stopi lebih baik daripada saya. Jadi, belum mulai, saya sudah merasa rendah diri di dalam pedok itu. Tapi, ini akan luar biasa. Ada energi positif dari kami berdua untuk proyek ini dan itu benar-benar dibutuhkan. Miller kemudian menambahkan bahwa Toprak bukan hanya pembalap hebat, tapi juga pribadi yang tulus dan menyenangkan. Menurutnya, hal tersebut akan memberi nilai tambah bagi tim. Saya bisa katakan, dia adalah salah satu orang paling tulus yang pernah saya temui. Setiap kali dia mampir ke pedok MotoGP, dia selalu menyapa dengan ramah, seperti orang yang mau ngutang. Semua orang di pedok yang pernah bekerja dengannya di Superbike selalu mengatakan hal-hal baik tentangnya. Jadi saya yakin dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk grid MotoGP. Toprak sendiri saat ini masih memimpin klasemen Superbike 2025 dengan keunggulan 39 poin. Dan dia memiliki potensi untuk juara dunia di Superbike sebelum pindah ke MotoGP. Juara bertahan MotoGP 2025 Jorge Martin kembali menunjukkan kualitasnya meski menghadapi banyak kendala di Grand Prix Catalunya. Balapan kali ini bukanlah akhir pekan yang mudah bagi pembalap Aprilia tersebut. Start dari posisi ke-17 jelas sudah menjadi tantangan besar, apalagi ditambah insiden di lap pertama. Martin sempat tersenggol akibat kontak antara Brad Binder dan juga Jack Miller yang membuatnya kehilangan momentum. Seakan belum cukup, perangkat red high device motornya juga sempat bermasalah, sehingga dia terus kehilangan waktu berharga di awal balapan. Namun bukannya menyerah, Martin justru memperlihatkan mental juara. Perlahan tapi pasti, dia membangun ritme balap yang konsisten.
Meski harus puas finish di posisi ke-10, Martin menilai hasil itu sudah terasa seperti podium, mengingat situasi sulit yang dihadapinya sejak awal. Catatan kecepatannya bahkan cukup kompetitif. Menurutnya, sebanding dengan para pembalap yang bersaing di 5 besar. Hal ini memberi sinyal bahwa potensinya bersama RSGP Aprilia mulai terwujud. Hanya saja masih ada detail kecil yang harus diperbaiki. Martin sendiri mengakui sedang berada dalam tahap adaptasi dengan motor barunya. Saat masih bersama Ducati, dia terbiasa dengan gaya balap agresif, terutama dalam pengereman dan akselerasi keluar tikungan. Tapi Aprilia RSGP menuntut pendekatan yang berbeda. Martin harus lebih halus dalam memainkan rem maupun membuka gas agar motornya tetap stabil dan mampu menjaga grip ban. Adaptasi ini memang membutuhkan waktu, namun dia semakin merasa nyaman dari hari ke hari. Satu hal yang ia soroti adalah performa kualifikasinya. Menurut Martin, posisi start sangat menentukan hasil balapan. Jika dia bisa mengamankan tepat di 2 atau 3 baris terdepan, peluang untuk bersaing memperebutkan podium akan jauh lebih besar. Karena itu, tes privat di Misano pekan depan akan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan time attack-nya. Martin ingin memastikan dirinya bisa mulai balapan dari grid yang lebih menguntungkan di seri-seri mendatang. Berbeda dengan Martin yang mampu menyelamatkan poin, rekan setimnya Marco Bezzecchi justru mengalami akhir pekan yang benar-benar apes. Padahal Bezzecchi datang ke Barcelona dengan percaya diri tinggi setelah mencatatkan 5 podium beruntun. Namun, kenyataan berkata lain. Dalam sprint race, dia harus terjatuh usai bersenggolan dengan Fermin Aldeguer. Lalu di balapan utama, nasib buruk kembali menimpanya ketika terlibat kontak dengan Franco Morbidelli di tikungan pertama. Kedua insiden itu membuat Bezzecchi pulang tanpa membawa 1 poin pun. Bezzecchi tak bisa menutupi rasa kecewanya. Dia merasa performanya cukup menjanjikan saat sesi pemanasan. Namun, semuanya buyar karena kedua kecelakaan yang tak terhindarkan. Meski begitu, dia memastikan kondisi fisiknya relatif baik, meski sempat merasakan nyeri di bagian pinggul akibat tertimpa motor. Pembalap asal Italia ini menegaskan tekadnya untuk segera bangkit di seri berikutnya, yaitu MotoGP San Marino di Misano di balapan kandangnya. Dengan dukungan penuh tifosi di Misano, Bezzecchi bertekad menjadikan seri tersebut sebagai titik kebangkitan setelah akhir pekan yang berat di Catalunya. Dan juga berita ketiga, ada kabar dari Miguel Oliveira bagaimana bangkitnya Pecco dan juga Luca Marini. MotoGP Catalunya 2025 menghadirkan cerita menarik dari beberapa pembalap, mulai dari Miguel Oliveira, Luca Marini, Joan Mir hingga Pecco Bagnaia. Ada yang menunjukkan progres positif, ada pula yang masih harus berjuang lebih keras untuk menemukan ritme terbaiknya. Miguel Oliveira menjadi salah satu sorotan terbesar. Sehari sebelum balapan, dia menerima kabar pahit kehilangan kursi Pramac Racing untuk musim 2026 yang direbut oleh Jack Miller. Meski begitu, Oliveira menjawab situasi tersebut dengan performa solid di lintasan. Start dari posisi ke-16, dia finish ke-10 di sprint dan ke-9 di balapan utama. Di lap-lap akhir, kecepatannya cukup kompetitif, bahkan sempat mendekat ke Luca Marini, meski waktunya tak cukup untuk menyalip. Tambahan 7 poin dari Barcelona membuat catatan Oliveira musim ini semakin positif, membuktikan bahwa dirinya masih punya daya saing. Meski begitu, masa depannya masih penuh tanda tanya. Oliveira disebut-sebut akan dialihkan menjadi test rider Aprilia bersama Lorenzo Savadori untuk proyek mesin 850cc. Namun kabar lain mengaitkannya dengan peluang pindah ke Superbike. Rumor terkuat menyebutkan bahwa kemungkinan dirinya bertukar tempat dengan Toprak Razgatlioglu di tim BMW. Oliveira sendiri masih menutup rapat pilihannya, hanya memastikan bahwa semua opsi tetap terbuka, baik bertahan di MotoGP maupun mencoba tantangan baru di Superbike. Dari kubu Honda, Luca Marini tampil cukup agresif. Memulai balapan dari posisi ke-10, dia berhasil masuk ke 6 besar dan sempat terlibat duel dengan Johan Zarco serta Fabio Quartararo. Targetnya jelas, mengejar Pedro Acosta yang menggunakan ban lunak. Sayangnya, usaha itu justru membuat ban medium miliknya cepat habis. Dalam 4 lap terakhir, Marini kehilangan kecepatan dan akhirnya disalip oleh Quartararo, Ai Ogura, serta Pecco Bagnaia, hingga finish ke-8. Walau begitu, hasil ini tetap menunjukkan progres nyata bagi Honda. Joan Mir juga mencatatkan balapan yang solid. Tumben, kali ini tidak crash. Harus start dari posisi ke-20, kena penalti, tapi dia tampil konsisten dan berhasil menjaga ritmenya hingga finish di urutan ke-11. Performanya selevel dengan Zarco dan Marini, menandakan Honda mulai menemukan pijakan lebih stabil meskipun daya tahan ban masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sementara itu, Ducati sempat dibuat khawatir oleh penampilan Pecco Bagnaia. Juara dunia 2 kali ini menjalani salah satu akhir pekan tersulit dalam karirnya. Sejak Jumat, dia sudah terseok-seok dan gagal menembus 20 besar, dan akhirnya start dari posisi ke-21. Sprint pun tak banyak membantu, dengan hasil finish ke-14. Namun di balapan utama, Bagnaia mampu menunjukkan kebangkitan dari belakang, dia menyalip beberapa pembalap dan akhirnya finish di posisi ke-7. Peningkatan performa Bagnaia tak lepas dari penggunaan swing arm baru dan tangki bahan bakar dengan desain berbeda. Perubahan ini membuat motor lebih stabil saat pengereman dan lebih baik dalam hal cengkraman, sehingga Bagnaia bisa tampil lebih percaya diri.
Meski begitu, dia mengakui kecepatan balapnya masih belum bisa menyamai Marc Marquez maupun Fabio Di Gia yang sama-sama menggunakan GP25. Artinya, hasil ini belum sepenuhnya menjadi tanda kebangkitan, melainkan baru langkah awal. Seri Misano akhir pekan nanti akan menjadi ujian sebenarnya. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.